Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ramdan Lubis dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi PowerPoint pelajaran PJOK yang berjudul tentang permainan bola voli, mengenai pola penyerangan dan pola pertahanan permainan bola voli. Adapun materinya, yang pertama, pengertian taktik dan strategi, peraturan permainan bola voli, formasi permainan bola voli, bentuk atau pola penyerangan dan bertahan. Yang pertama, pengertian taktik dan strategi. Taktik adalah suatu siasat atau akal yang dirancang dan akan dilaksanakan dalam permainan yang dipergunakan untuk memenangkan suatu pertandingan secara sportif. Sedangkan strategi merupakan rancangan langkah-langkah yang sudah diprogram atau direncanakan yang akan dilakukan ketika mengikuti sebuah pertandingan. Kedua, peraturan permainan bola voli. Dalam peraturan permainan bola voli, yang pertama ukuran lapangan. Ukuran lapangan bola voli adalah 9 meter kali 18 meter, mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh FIVB, Federasi Bola Voli Internasional. Batas serang pemain belakang berjarak 3 meter dari garis tengah, dan garis tepi lapangan harus berukuran 5 cm. Tinggi net untuk tim putra adalah 2,43 meter, sedangkan untuk tim putri 2,24 meter. Lebar net bola voli adalah 1 meter dan jarak tiang net ke garis tepi lapangan sejauh 0,1 sampai dengan 1 meter. Yang kedua, standar bola yang digunakan, yaitu bola harus terbuat dari bahan kulit lunak atau sintetis. Lalu, bola harus berbentuk bulat dengan diameter 65 sampai dengan 67 cm dengan massa atau berat 260 sampai 280 gram. Lalu, bola harus memiliki kombinasi warna sesuai ketentuan. Yang ketiga, yaitu jumlah pemain setiap tim. Setiap regu dalam permainan bola voli dimainkan oleh 6 orang, termasuk libero. Libero adalah pemain yang dapat keluar masuk tetapi tidak diperbolehkan untuk melakukan smash dalam satu pertandingan. Setiap tim bola voli terdiri dari 10 pemain yang terdiri dari 6 pemain inti dan 4 pemain cadangan. Dan yang keempat yaitu aturan dan larangan dalam bola voli. A. Jersey atau baju seragam tidak harus memiliki nomor punggung dan dada. Sedangkan nomor pada celana pendek terdapat pada bagian depan paha kanan. B. Para pemain juga harus menggunakan kaos kaki dan sepatu karet. C. Ketika pertandingan berlangsung, para pemain tidak boleh menyentuh net atau melewati batas tengah lapangan. Jika melanggar, maka tim lawan akan mendapatkan poin. D. Pemain harus melakukan servis di luar lapangan dan tidak boleh menginjak atau melewati garis lapangan. E. Pemain tidak boleh menangkap atau melempar bola, tetapi harus dipantulkan dengan sempurna dengan menggunakan tangan, kepala, atau kaki. F. Bola dianggap out jika telah menyentuh bagian luar permukaan lapangan. Apabila pemain masih mampu memantulkan bola sebelum jatuh ke permukaan lantai, maka belum dianggap out. G. Masing-masing tim hanya boleh melakukan 1 kali time out per babak dalam pertandingan. H. Pergantian pemain dapat dilakukan berkali-kali dan tidak terbatas. I. Pertandingan dapat dilakukan selama 3 babak atau 5 babak.
J. Sistem perhitungan poin menggunakan sistem rally point dengan jumlah 25 poin. Jika terjadi poin seri 24-24, maka akan terjadi dodge atau tambahan waktu hingga terjadi selisih 2 poin. Untuk selanjutnya yang nomor 3 yaitu formasi pemain bola voli. Ada 3 macam formasi standar yang dikenal dalam permainan bola voli. Untuk pertandingan pada kelas pemula, biasanya menggunakan formasi yang pertama, yaitu formasi 4-2. Sedangkan pada permainan kelas tinggi, biasanya menggunakan formasi 5-1. Angka-angka tersebut mengarah pada jumlah pemain yang akan berperan sebagai speaker dan setter. Formasi 4-2 adalah pada tim tersebut terdapat 4 orang pemain yang akan berperan sebagai speaker dan 2 orang lainnya akan berperan sebagai setter. Formasi 6-2 adalah yaitu ke-6 pemain dapat berperan sebagai speaker dan pada saat yang sama 2 dari 6 pemain tersebut juga berperan sebagai setter. Intinya, formasi 6-2 ini sama dengan formasi 4-2, yaitu akan sama-sama memiliki 4 orang pemain yang berperan sebagai speaker dan 2 orang pemain sebagai setter. Perbedaannya, yang berperan sebagai setter pada formasi 6-2 ini adalah pemain yang berada pada barisan belakang. Pemain belakang akan masuk ke depan untuk menjadi setter. Formasi 5-1 hanya ada 1 orang pemain yang akan bertindak sebagai setter. Ketika setter berada di posisi depan atau baris depan, maka tim tersebut akan memiliki 2 orang pemain yang akan berperan sebagai speaker. Sedangkan ketika setter berada di barisan belakang, maka tim tersebut akan memiliki 3 orang pemain yang akan berperan sebagai speaker. Yang keempat yaitu bentuk atau pola penyerangan dan bertahan. Adapun berbagai macam pola pertahanan dalam permainan bola voli antara lain yaitu 1. Sistem pertahanan terhadap servis. A. Sistem pertahanan menerima servis 2/4. Berarti 4 pemain memiliki tugas untuk menerima servis, sedangkan 2 pemain lainnya siap untuk mengumpan dan smash. B. Sistem pertahanan menerima servis 1/5. Sistem ini mengutamakan 5 pemain untuk menerima servis dan 1 pemain sebagai pengumpan. Sekarang, sistem ini sangat sering digunakan karena keuntungannya lebih banyak dibandingkan sistem 2/4. Lalu yang kedua, sistem pertahanan terhadap smash, flashing, dan ding. A. Sistem 0/3/2 dan 1/3/2. Sistem ini digunakan untuk menghadapi smash, lemah, flashing, ding, dan bola jauh dari net sebelum diseberangkan lawan. Sistem ini mengutamakan pertahanan daerah tengah oleh 3 pemain dan pertahanan lapangan belakang oleh 2 pemain. Sedangkan di pemain tanpa atau melakukan blok. B. Sistem 2/1/3, 2/2/2, dan 2/0/4. Sistem 2/1/3 artinya 2 bloker, 1 pemain pertahanan tengah, dan 3 pemain pertahanan belakang. Untuk sistem 2/2/2 artinya 2 bloker, 2 pemain pertahanan tengah, dan 2 pemain pertahanan belakang. Lalu, sistem 2/0/4 artinya 2 bloker,
pertahanan tengah tidak ada yang menjaga dan bagian belakang dijaga oleh 4 pemain. Untuk gambarannya terdapat di sebelah kanan layar Anda. Lalu yang ketiga yaitu sistem pertahanan terhadap pantulan bendungan blok bawah. Cover smash. A. Formasi cover of smash serangan posisi 4. B. Formasi cover of smash serangan posisi 3. C. Formasi cover of smash ketika tim melakukan variasi serangan. Dan di sebelah kanan sebagai gambarannya. Berikutnya, macam-macam sistem penyerangan. 1. 4 SM, 2 SU, 2. Sistem 4 SM, 1 SU, 1 U, 3. Sistem penyerangan 5 SM, 1 U, 4. Sistem penyerangan tinjau dari posisi tempat penyerangan. Oh ya, untuk keterangan SM, SU, dan U adalah SM itu adalah smasher, SU adalah set over, U adalah universaler. Supaya lebih paham, dapat melihat gambar di samping kanan layar Anda. Cukup sekian pemaparan materi bola voli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.